misalkan kita menemukan kucing ya, jangan kotor, misalkan dia sedikit agak kelihatan sakit, tapi kita yang nggak pernah datang ke dokter hewan, itu tuh apa yang harus kita lakukan? Kalau yang sudah sepertinya udah kayak kayak sudah mau meninggal gitu atau gimana, itu untuk mengobati minimal lah, meminimalkan kesakitannya itu loh, kelihatannya menyembuhkan dia itu seperti apa gitu. Apakah kita harus memberinya dia obat? Apakah ada skenario obat yang kasih? Jadi begini Bu ya, kita dalam taraf darurat seperti yang Ibu tadi yang pertama itu adalah memberikan sesuatu yang hangat dan bersih, ya. Tetapi kalau kita sudah berbicara kepada medical, pengobatan, sama seperti kalau kita lihat korban kecelakaan dari manusia di jalan. Begitu masuk ICU atau masuk ini, yang tindakan yang dilakukan pertama adalah pasang infus. Padahal belum tahu nih sakitnya apa nih. Diinfus dulu. Nah itu infus dan segala macam temperatur itu yang bisa melakukan adalah dokter. Jadi ini memang ada batasan dan obatnya apa? Nah, ini lagi lebih dalam lagi. Jadi satu hal yang paling bagi semua yang hadir di sini, jangan sekali-sekali memberikan paracetamol. Paracetamol itu maaf merek dagang namanya Bodrexin dan sebagainya. Tapi paracetamol itu pembunuh kucing nomor 1. Jadi jangan dibalik kalau mau bunuh kucing dikasih paracetamol. Ini kita jangan sekali-sekali berikan karena apa? Karena dia tidak punya enzim untuk mencerna itu. Jadi kalau kasihan nih panas kita berikan, nggak bisa. Biasanya tindakan yang paling gampang kita lakukan adalah pemberian amoxicillin sirup, karena amoxicillin sirup itu masih dalam taraf yang broad spectrum. Ya, amoxicillin sirup aja belikan yang itu tindakan pertama. Tetapi sebetulnya itu pun saya kadang sering dapat telepon atau SMS, dok ini bagaimana? Selanjutnya saya bilang harus ketemu dokter. Tetapi kalau misalnya jauh dan itu emergency, ya itu yang dilakukan dulu. Ya, jadi jangan sampai nanti ada masalah, menurut dokter itu dikasih ini, padahal bukan itu maksud saya. Ini urgent, emergency. Dan kalau ibu menemukan kedinginan sebagainya, ya bagaimana caranya kita mengeringkan itu. Memang angka kematian pada kucing kecil itu tinggi sekali. Sebagai gambaran, saya ada teman breeder, peternak anjing. Peternak anjing itu saya rasa sudah lebih advance, lebih maju ya. Dia cerita sama saya tingkat kematian 20%. Jadi kalau dia punya 10 ekor anakan, dia itu akan mati 2-3 ekor itu sudah normal. Itu disusui, diberi vaksin masih bisa mati, apalagi yang abandon, ditinggal-tinggal sama orang tua dan sebagainya. Jadi mungkin jawaban saya kurang memuaskan, tapi ada batasan-batasan yang kita ini ya. Kalau pada manusia kita mungkin beli aja, kita sakit di warung ya, tapi ini tidak bisa kalau dia amok. Saya tidak bisa dengar, maaf. Vaksin itu kan ya dok, kita memberikan itu sebelum dia sakit atau dia masih sehat, dalam keadaan sehat ataukah setelah? Syarat vaksinasi adalah dia harus dalam kondisi sehat itu. Jadi vaksin itu adalah bakteri atau virus yang dilemahkan, yang diberikan untuk merangsang timbulnya kekebalan. Nah sekarang kalau dia dalam tubuhnya sudah mengandung virus, kita beri, tambah sakit. Jadi dia tidak bersin, dia tidak diare. Kita melihat hewan itu sehat itu adalah satu patokannya ya, dia lincah, mau makan, BAB normal, pipisnya juga normal. Kenapa pipisnya bau? Karena memang tingkat kadar uriumnya lebih tinggi dari kita. Mengapa itu pipisnya bau? Dan panas badannya lebih tinggi dari kita. Dia sampai 39,2 masih normal. Kalau kita 37,5, 38 itu sudah. Satu lagi dong boleh. Ya, kalau boleh. misalkan mengatasi kucing itu kalau lagi sedang keracunan bagaimana tuh? Keracunan terhadap apa dulu? Makanan.
sekarang Bu, keracunan terhadap makanan dalam hal ini yang banyak yang saya temui adalah keracunan organofosfor ya, organofosfat. Organofosfat itu biasanya adalah derivat daripada insektisida golongan baygon misalnya. Jadi keracunan dari nggak sengaja kena atau ketelan baygon. Ini kalau secara medis kita harus menyuntik sulfatratropin, tetapi kalau pada di masyarakat umum mungkin bisa diberikan susu untuk netral. Jadi dia muntah nggak masalah, dia malah keluar, atau dia diare dikeluarkan dari kotorannya. Setelah itu ya konsultasi ke dokter dulu. Ya anakku juga gini dok ya, dia kan aku sering kasih vitamin ya, sehat-sehat ya aku kasih vitamin, dia kasih juga ke kucingnya gitu dok. Vitamin pada manusia memang bisa diberikan untuk hewan, karena saya juga sebenarnya misalnya rekombion. Satu hal yang paling tidak bisa diberikan adalah paracetamol aja. Semua, cuma begini, kadang-kadang obat-obat pada manusia itu kan diberikan rasa jeruk, hewan itu tidak suka. Jadi kalau kucingnya suka ya alhamdulillah, karena biasanya obat hewan itu rasanya daging Bu. Jadi anjing itu kalau diberi obat yang mengandung mint atau stroberi susah. Kucing juga gitu, dia pasti ada rasa dagingnya. Jadi ada bau amisnya baru mau. Jadi kalau kita ya nggak mau. Oke, baik sudah Ibu. Iya, baik. Tadi satu lagi pertanyaan, silakan pertanyaan terakhir. Iya.